Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bernapas, masih mengizinkan kita untuk beraktivitas, beribadah dan hidup secara umumnya dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat kita masih di atas keislaman, itu nikmat yang paling pokok. Karena dengannya pasti seorang yang mati dalam keadaan Islam pasti sudah baginya adalah surga selama tidak batal keislamannya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan seluruh nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, dan berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jiran pun jawab. Sampun. Sudah pada turun hujan belum? Sudah. Masya Allah. Jadi sebelum kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin ini, ya begitulah kehidupan. Coba kita mengambil pelajaran dari setiap ketetapan Allah yang senantiasa berlalu tiap hari. Kan ada ketetapan Allah. Salah satunya itu hujan. Kemarin musim kemarau lama, bahkan jangankan tanaman, rumput aja sebagiannya sampai kering gitu kan. Sawah paling meletak seperti itu. Panas dan yang lainnya. Tapi coba berlalu sudah hal itu, ya kan? Turun sudah hujan. Tentunya kita bersyukur dengan membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah, curahkanlah kepada kami hujan yang penuh dengan manfaat. Kan seperti itu. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya apapun yang sedang kita hadapi itu pasti akan ada fase ganti. Misalnya gambarannya tadi, kemarau kan ya gambarannya susah kan gitu ya. Seandainya kita lagi dalam keadaan susah, yakin sudah pasti akan berlalu susah itu, berganti dengan nikmat. Dan begitu pula nanti tatkala hujan, apa hujan terus? Tidak. Tatkala sudah hujan, maka tinggal ada kemarau. Berganti lagi kan? Sama. Tatkala kita dalam kenikmatan, maka segera manfaatkan nikmat itu dalam ketaatan. Syukuri nikmat tersebut. Kenapa? Gari nunggu dulu. Setelah hujan kan tinggal nunggu apa? Kemarau. Setelah sehat berarti nunggu sakit. Setelah hidup maka menunggu mati. Kan seperti itu. Sama. Setelah sakit juga tinggal nunggu sehat. Kan seperti itu. Makanya barakallahu fikum, sering-seringlah kita mengamati takdir-takdir Allah ini, kita mengambil pelajaran. Bahkan sebenarnya ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 140. Dalam surat Al-Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itulah waktu kami putar di antara manusia. Kadang ini sebenarnya kisah ayat ini tentang perang Uhud, di mana Rasulullah itu awalnya kalah, tapi akhirnya menang.
kadang menang, kadang kalah, kadang bahagia, kadang susah. Itu kehidupan. Maksudnya Allah mengatakan apa? Itulah hari-hari, itulah masa. Pasti Allah akan putar masa tersebut. Akan Allah putar yang namanya roda. Tidak mungkin roda itu akan tidak bergerak. Pasti akan berputar. Nudawiluha bainan nas. Allah, kami putar, kami kata Allah, kami putar di antara manusia. Kadang ada yang lagi sugih, maka syukuri. Jangan sombong dengan kekayaannya. Kadang lagi sehat, maka syukuri. Kesehatan itu dengan banyak beribadah. Tapi kadang juga sakit. Kadang juga rezekinya seret. Itu adalah perputaran yang memang Allah SWT pasti akan memutarnya. Watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Agar apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah SWT itu bisa memilih nanti mana yang betul-betul orang beriman. Tatkala orang itu diuji dengan kenikmatan yang luar biasa, banyak sehat, harta melimpah, anak keturunan banyak, kemah limpah roh jinami, toto kentrem, toto raharjo, semuanya nikmat. Maka apa coba yang akan dilakukan oleh hamba ini coba? Apakah dengan kenikmatan masa mudanya, kekuatannya, hartanya, kecerdasannya dan lainnya dia gunakan untuk berfoya-foya, bermaksiat, menjauh dari Allah SWT, atau digunakan untuk ketaatan? Nah itu. Kalau digunakan berarti dia orang yang beriman, yang imannya benar. Tatkala dia diuji dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dengan belum diberikannya anak dan yang lainnya misalnya, coba akan bersikap apa hamba ini? Kalau hamba ini bersabar, kemudian hamba ini mendekat pada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka itu yang diharapkan. Itu adalah orang yang beriman, bukan malah menjauh, bukan malah tidak ridho dengan ketetapan Allah. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Seperti itu. Itulah masa yang Allah putarkan, jalankan terus-menerus di antara manusia, agar Allah betul-betul nanti tahu ini betul-betul siapa yang beriman nih. Dan Allah akan menjadikan sebagian dari kalian sebagai orang-orang yang mati syahid. Nah, wallahu la yuhibbul zalimin. Dan diakhirkan, ditutup ayat ini dengan ketetapan bahasanya wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Maksudnya orang zalim itu apa? Zalim itu watu syai' ala makanihi ghairul la'iq. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak benar. Contoh tadi, tatkala diberi kenikmatan, tatkala diberi kejayaan, maka harusnya orang itu apa? Bersyukur. Itu orang adil. Kalau zalim berarti tatkala diberi kemudahan rezeki, dia manfaatkan, dia lalai dengan Allah. Itu zalim. Tatkala diberi musibah, maka orang yang adil bagaimana? Mendekat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, taubat kepada Allah, bersabar dengan ujian tadi, mencari pahala dengan ujian tadi. Itu orang yang adil. Orang yang zalim menggerutu, menyalahkan, siapa saja disalahkan. Gusti Allah disalahkan, wong tuane disalahkan, anaknya disalahkan, bojone disalahkan, tanggane disalahkan. Kabeh salah, padahal salahnya dewek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah sama sekali tidak suka dengan orang yang zalim. Nah, ya itulah sedikit pembukaan. Ya, untuk mengingatkan kita bahwasanya kehidupan itu terus berputar. Roda untuk berjalan harus kadang di atas, kadang di bawah. Itu dhuwur bae ora enak jadiane. Kenapa? Mandek. Apa-apa ini ngisor terus. Lebih enak.
wis mandek kepitek-pitek lebih nggak enak. Maka ya kadang ya nang dhuwur, kadang ya kegencet. Ya sabar, aduh abot ya abot kan sampai harus banget abotnya berarti kan kalau sudah banget abotnya ini kan di titik di mana berapa kali gini kan berarti kan wis gade muter nang dhuwur kan sama kalau malam sudah begitu kelam berarti tinggal menunggu sang fajar. Nah, kita lanjutkan membaca kitab atau buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai ke hadis yang ke-43. Qala al-mu'allifu al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata penulis Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ini tadi pas waktu persiapan itu ini, ya Allah ya Allah. Buku ini atau kitab ini yaitu Riyadhus Shalihin. Kayaknya itu dibaca mungkin berapa coba? Jutaan masjid mungkin mengkaji Riyadhus Shalihin. Semua kaum muslimin mempelajari. Iya tidak? Nang sare wonten kaji Riyadhus Shalihin apa? Wonten. Teng pundi-pundi teng Banjarnegara, teng Wangsari, teng Lesmanalas, teng Pandundang sedaya. Bayangkan coba pahala yang ini kita baca ini Imam Nawawi itu mendapatkan pahala. Bayangkan coba bagaimana bahagianya Imam Nawawi udah meninggal ratusan tahun yang silam, tapi pahalanya masih terus mengalir. Bayangkan ya. Apa kita tidak ingin seperti itu? Iya kan? Kita harapkan itu kan? Kita punya peninggalan, kita punya amal soleh yang dengannya kita mati, tapi pahalanya masih terus mengalir. Apa itu? Ilmu salah satunya. Dan kita tidak akan pernah punya ilmu kalau kita nggak belajar. Itu. Barakallahu. Coba bayangin betapa bahagianya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seperti itu. Masya Allah. Nah, wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah SWT meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail jangan di situ duduknya. Suhail Sahladam jangan di situ duduknya. Di belakang sana. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah segerakan hukuman ujian bala bagi dia di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada hambanya keburukan, amsaka anhu bidzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menahan siksa, diulur terhadap hamba tadi dengan dosa-dosanya tadi, kemudian Allah akan tunaikan, akan balas dengan sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza," sungguh besarnya pahala, besarnya balasan, ma'a idhamil bala, berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu, idza ahabba qauman, kalau dia mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka tandanya adalah Allah akan menguji kaum tadi. Faman radiya falahu ridha, kalau kaum tadi, kalau orang tadi ridha dengan ujian Allah, falahu ridha, maka pasti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Faman sakhita falahu suh. Kalau hamba itu marah dengan ujian yang Allah SWT ujikan, maka pasti bagi dia juga kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Hadis hasan itu boleh digunakan untuk berdalil. Nah, dari Anas radhiyallahu taala anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalalahu al-uqubata." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi seorang hamba itu kebaikan, tandanya adalah Allah segerakan bagi dia hukuman, azab, ujian di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdi syarra, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya keburukan, maka Allah akan menahan ujian, akan menahan siksaan di dunia bagi hamba tersebut karena sebab dosanya, tapi akan ditunaikan, akan dibalas kesalahan dan dosanya itu pada hari kiamat. Jadi dalam penggalan hadis yang pertama ini, Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala punya apa? Kehendak. Dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah menginginkan, maka fa'alul lima yurid. Maka Allah itu akan pasti bisa merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itu pasti juga. Allah menginginkan ini, maka pasti hal itu terjadi. Allah menginginkan bagi kita keselamatan, maka pasti kita selamat. Tetapi kalau Allah SWT menghendaki kepada kita, misalnya sakit, maka pasti kita akan sakit. Tidak akan ada yang satu pun bisa menyembuhkan kita, kecuali Allah SWT menghendakinya. Barakallahu fikum. Sakit. Pulang dulu Pak. Siapa kalau dia siapa kalau pulang dulu. Ya, apa ini? Korek terus. Nah, kita lanjutkan. Dedeknya bawa pulang dulu ya. Nah, jadi dalam penggalan hadis ini Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya kehendak. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tidak akan mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi sudah. Fa'alul lima yurid. Makanya barakallahu fikum, kita harus memahami tapi kehendak Allah itu bagaimana. Yang pertama, kehendak Allah itu pasti, kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi, itu pasti. Nah, tapi kehendak Allah itu ada dua. Ini yang perlu kita apa? Pahami benar. Yang sudah sering saya sampaikan. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi itu namanya kehendak kauniyah. Itu sudah pasti itu. Ada yang dua adalah kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah itu kehendak yang pasti dicintai Allah. Jadi perlu digarisbawahi, kehendak itu ada dua. Kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Pasti terjadi, tapi bisa dicintai, bisa tidak. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa dicintai tapi bisa juga tidak. Yang kedua adalah kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah. Kehendak yang pasti dicintai. Kalau syariah itu pasti dicintai. Cuma bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, contoh kehendak kauniyah
itu adalah kesehatan, rezeki, jodoh, dan segala sesuatu yang sudah terjadi itu berarti kehendak kauniyah. Karena kehendak kauniyah itu pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Bisa dicintai, bisa juga tidak. Contoh yang dicintai banyak. Islamnya Abu Bakar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kaum muslimin tadi, salat maghrib, itu dicintai oleh Allah dan sudah terjadi, pasti terjadi. Kemudian apa? Kehendak kauniyah yang tidak dicintai tapi terjadi, ada banyak. Yaitu apa? Kafirnya Fir'aun. Fir'aun kafir tidak? Kafir. Terjadi tidak? Terjadi. Tapi dicintai tidak? Tidak. Maka itu yang namanya kehendak kauniyah. Dan ini tidak akan mungkin ada satupun hamba yang bisa lepas dari hal ini. Karena Allah SWT fa'alul lima yurid. Dan itu semua pasti ada hikmah. Dan Allah Maha Suci dari seandainya kehendak itu tidak baik. Dalam tanda kutip. Misalnya tadi kafirnya Fir'aun, baik atau tidak? Tidak baik. Allah tidak cinta itu, tapi terjadi. Apakah Allah salah? Tidak. Tapi kan terjadi itu, iya. Loh kok bisa? Karena Fir'aun sudah disampaikan kepadanya penjelasan, diturunkan kepadanya Nabi Musa alaihi salam untuk apa? Beriman. Diturunkan padanya, dibacakan padanya Taurat. Nah, tapi dia nggak beriman. Berarti salah siapa? Salahnya sendiri. Salahnya Fir'aun. Nah, seperti itu. Jadi kehendak kauniyah itu memang pasti terjadi, bisa dicintai tapi juga bisa tidak. Bisa dicintai Allah, bisa juga tidak. Kalau tidak dicintai oleh Allah SWT, berarti Allah salah? Tidak mungkin Allah salah. Kenapa? Karena Allah sudah memutus. Nah, Allah sudah menurunkan kitab suci. Seandainya dia memilih kafir, berarti salah dia sendiri. Sama. Tatkala kita, contohnya kayak gini. Kita mau sholat atau tidak? Nanti orang yang belum sholat dia akan mengatakan, aku tahu duwe petunjuk nang Gusti Allah. Nah, lalu kamu ditakdirnya belum sholat kok. Nah, boleh kan beralasan seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Kan wis ngerti sholat itu wajib. Iya tidak? Dia punya kemampuan tidak untuk melakukan sholat? Punya. Dia punya keinginan nggak untuk melakukan sholat dan meninggalkan sholat? Punya juga. Tatkala dia melakukan, itu atas keinginan dia juga tidak? Iya. Tatkala dia meninggalkan, apakah itu keinginan dia atau keinginan Allah? Keinginan dia juga. Iya kan? Tatkala kita, ini kan, anggap ini sholat. Misalnya, ini sholat. Ini kita mau melakukannya atau meninggalkannya, bukankah kita punya pilihan? Iya kan? Tatkala kita mengambil pilihan ini atau kita mengambil pilihan itu, tatkala kita melakukannya atau kita meninggalkannya, bukankah itu pilihan kita? Iya kan? Berarti yang salah siapa? Diri kita sendiri. Iya tidak? Jadi nggak benar semua orang yang berdosa, termasuk kita kan semua juga berdosa. Nggak boleh kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tatkala kita melakukan dosa tadi, kita sadar tidak? Sadar. Berarti atas pilihan kita enggak? Atas pilihan kita. Berarti siapa yang salah? Kita. Makanya kalau nggak sadar itu nggak mungkin dicatat sebagai sebuah dosa. Nggak mungkin dicatat sebagai sebuah kesalahan. Contohnya apa? Orang gila. Orang gila nggak sholat, dosa tidak? Tidak dosa. Seperti itu. Orang gila nggak sholat nggak dosa. Karena apa? Karena dia nggak sadar. Dia meninggalkan kewajiban, betul. Tapi dia nggak sadar. Memang nggak punya akal. Akalnya sedang sakit, ya kan? Makanya Allah apa? Maafkanlah. Berarti kalau kita nggak sholat,
dan mau nggak dianggap sebagai orang berdosa, pilihannya satu. Apa? Hilangkan akal kita, mau tidak? Iya kan? Kan seperti itu kan? Pilihannya cuma satu, hilangkan akal kita. Pengen gak sholat gak apa-apa, hilangkan akal jenengan. Nanti gak dosa sama sekali. Seperti itu, gak dosa. Contoh, orang puasa, sadar dia makan, dosa atau tidak? Dosa. Batal atau tidak? Batal. Iya kan? Tapi dia lupa. Namanya orang kan ya, namanya manusiawi kadang lupa, iya kan? Lupa. Dia lagi puasa, lupa, dia makan, dosa tidak? Batal tidak? Tidak. Karena lupa, iya kan? Itu. Makanya berarti apa? Allah itu luar biasa, penyayangnya kepada kita. Pokoknya kalau segala sesuatu yang kita lakukan dan kita nggak sadar, nggak ada hukum. Pasti bukan sebuah kesalahan, bukan dianggap sebagai kesalahan, tidak dicatat baginya dosa. Masya Allah. Baru dikatakan dosa tatkala dia melakukannya dengan sadar. Berarti kalau dia melakukan dosa, kalau manusia melakukan dosa, berarti tidak boleh menyalahkan Allah. Kenapa? Dia melakukannya dengan sadar. Buktinya apa? Kalau nggak sadar, Allah nggak akan menetapkan bagi dia dosa. Iya kan? Jadi itu banyak banget hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Yang salah ya kita. Jadi kita itu jangan sibuk-sibuk menyalahkan siapapun, apalagi sampai menyalahkan takdir Allah. Menyalahkan orang tua kita, menyalahkan suami kita, menyalahkan tetangga kita, menyalahkan saudara kita. Yang salah kita sendiri. Yang salah adalah kita sendiri. Kenapa kita tidak melakukan yang baik? Kenapa kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu. Jadi Allah memang punya kehendak. Kehendak ada dua. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi, tapi bisa dicintai dan bisa tidak. Kalau yang tidak dicintai bukan berarti Allah zalim kepada hambanya, tidak. Tapi apa? Ada hikmah sebagai ujian. Mana yang betul-betul beriman, mana yang memang dia memilih kepada kekufuran. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, tatkala Allah SWT menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka tandanya adalah disegerakan bagi dia hukuman di dunia. Masya Allah. Jadi ini, tatkala kita itu mendapatkan hukuman, mendapatkan musibah, barakallahu fikum, jangan terburu-buru kita ngresulah. Aja giti-giti ngresulah, suket, marah, dojul, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kenapa? Ternyata apa? Tatkala barakallahu fikum Allah menguji kita di dunia dengan musibah, dengan hukuman dan yang lainnya, ternyata itu tanda Allah mencintai kita. Salah satunya apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Coba. Makanya kepada saudara-saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat, dan sekarang di Palestina ya, kembali lagi alhamdulillah Yahudi itu ya berulang lagi membombardir kaum muslimin lagi. Jadi tatkala kita itu dapat musibah barakallahu, yakin di situ ada kasih sayang Allah, yakin Allah sedang menginginkan bagi kita kebaikan. Misalnya sakit tadi berarti sedang menggugurkan dosa. Misalnya kita dipepet dengan himpitan ekonomi, coba itu lagi Allah mencintai kita. Salah satunya apa? Agar kita itu mengerahkan otak kita, berpikir bagaimana cari jalan keluar agar apa? Mendapatkan rezeki yang baik. Bukankah orang-orang kaya itu kebanyakannya adalah lahir dari orang-orang yang nol secara ekonomi? Kita lihat coba tetangga-tetangga kita yang kaya raya. Bahkan sebaliknya, yang warisannya akeh malah nol. Iya kan? Yang warisannya banyak malah apa? Habis. Seperti itu. Orang-orang kaya yang
kita lihat di sisi kita, gak usah jauh-jauh, kebanyakannya mereka adalah yang babat. Babat dari berapa? 0. Seperti itu. Ya kayak pom bensin lah, kosong dipakai. Seperti itu. 0 seperti itu. Dan itu. Bahkan yang sudah punya modal kadang biasanya malah apa? Kalau tidak betul-betul dia beriman, dia malah apa? Terlena dengan apa? Modal yang sudah ada. Makanya barakallahu di sini, idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Kalau Allah mengendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka apa? Allah segerakan hukuman-hukuman dia di dunia. Lebih jauh dari itu apa? Tatkala kita diuji dengan sakit atau kemiskinan dan yang lainnya, itu sudah mengurangi hukuman kita di akhir. Itu lebih enak. Makanya barakallahu fikum, ada misalnya ya potong tangan dalam apa? Mencuri, ya kan? Ada rajam tatkala berzina. Ada kisos tatkala membunuh orang lain. Maka apa? Ini mengurangi hukuman dia di akhir. Karena dia sudah merasakan hukumannya di dunia. Dia diampuni di akhir. Dan begitu juga seluruh musibah, seluruh ujian yang menimpa kita, itu semuanya sebagai tanda kebaikan bagi kita. Kalau kita tahu di sini, ya kan? Masalahnya kita kan nggak tahu, kita nggak belajar tentang petunjuk Nabi ini. Akhirnya apa? Tatkala kita sakit, tatkala kita miskin, tatkala kita ini dan itu diterima musibah, malah intinya apa? Bahkan menyalahkan, bahkan sampai ada yang berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka dia itu enggak disiksa di dunia. Dosanya enggak disiksa seperti itu. Tapi akan tetap yang namanya dosa akan dibalas kapan? Di akhirat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, jadi jawaban pertanyaan. Kadang kan ada yang jadi kayak wong kafir-kafir yang kepenak. Nah, itu jadi jawabannya ini. Lalu kayak kafir orang sembahyang, nyembah patung, ini dan itu, mabok, madon dan yang lain itu kepenak, uripe. Ini jawabannya. Kalau Allah SWT menginginkan bagi seorang hamba itu keburukan, maka apa? Dosa-dosa dia itu di dunia nggak dibalas. Tapi apa? Pasti dia di yaumil kiamat, di hari akhir, di hari kiamat apa? Yuwafa bihi yaumal kiamat. Pasti akan diganjar, akan dihukum. Pasti sudah di hari kiamat. Pasti. Itu namanya istidraj. Istidraj itu diulur, diulur-ulur. Dikasih kenikmatan kok malah tambah kufur. Dikasih kenikmatan malah tambah maksiat. Itu bukan tanda kebaikan kaum muslimin. Duwai pahalan kepenak, duwai kesehatan, duwai anak, duwai umat, duwai apa, malah orang gelem taat. Itu namanya istidraj. Istidraj itu tadi kenikmatan yang ujung-ujungnya adalah apa? Neraka. Maka ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita. Coba nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan dekat kepada Allah atau tidak? Kalau dekat, pastikan nikmat itu adalah nikmat yang baik. Tapi kalau kenikmatan itu menjadikan jauh dari Allah SWT, maka itu yang namanya istidraj. Diulur yang ujungnya adalah nanti disiksa di hari kiamat. Itu pasti sudah, gak mungkin tidak. Seperti itu. Nah, dari ini juga kita jangan iri dengan apa yang dianugerahkan Allah SWT berupa nikmat-nikmat dunia kepada orang-orang kafir, ya kan? Bukan orang kafir, usahanya lancar, hartanya melimpah, ini dan itu seperti itu. Maka itu adalah istidraj. Mereka coba mau sadar nggak, udah dikasih nikmat banyak kayak gini kok malah tambah kafir. Begitu juga ujian bagi kita kaum muslimin.
Coba ini hamba ini mau tak uji nih, tak wae pahalan lancar, dagang laris, ternaknya melimpah, bertani nih masya Allah dan yang lainnya. Coba tak uji nih. Akan bersyukur dan beribadah kepada Allah atau malah sebaliknya akan menjadi jauh kepada Allah SWT. Nah itu. Makanya tidak usah kita risau dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bermaksud kepada Allah berupa nikmat-nikmat dunia. Itu namanya istidraj. Dan kita bisa mengukur diri. Bukan untuk kita itu introspeksi diri. Bukan diri kita untuk mengukur keadaan di kita. Kita dikasih nikmat begitu banyak kayak gini. Untuk apa coba kenikmatan kita ini? Seperti itu. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idamal jaza ma'a idamil bala. Sungguh besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Jadi kalau jenengan diuji, jenengan sholat, wis nutup aurat, wis taat, orang wis orang mabok maning, orang judi maning, orang madon maning, orang riba maning, wis semuanya. Malah diuji, tambah sempit rezekine, tambah mumet, tambah mumet. Pastikan itu ada pahala yang begitu besar di balik itu tatkala kita sabar. Tatkala kita hijrah, kemudian apa? Kita sudah hijrah ini. Nah ini sering menjadi pertanyaan juga mungkin. Ustaz, barangnya ngaji kok malah rezekinya seret priwe. Semakin seret, semakin mumet, semakin mempet, itu semakin besar pahala yang apa? Allah SWT janjikan kepada kita. Ini loh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna idamal jaza ma'a idamil bala. Sungguh besarnya suatu pahala ganjaran itu sangat berbanding lurus dengan besarnya ujian. Jadi jangan sedih. Seperti itu. Tidak mengapa. Seperti itu. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah SWT tidak ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah mencintai suatu kaum, pasti Allah akan menguji dia. Pasti sudah. Ini siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita diuji, itu justru apa? Ada tanda apa? Allah mencintai kita. Pasti sudah. Kalau Allah SWT mencintai suatu kaum, pasti Allah SWT akan apa? Menguji kaum tersebut. Pasti itu. Swear. Ada. Pasti sudah. Allah SWT apa? Akan menguji kaum tersebut. Tinggal sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana dengan ujian tadi? Sabar. Sikap kita bagaimana dengan ujian tadi? Ridho. Sikap kita bagaimana dengan ujian tadi? Berharap jalan keluar. Kepada siapa? Allah SWT. Sikap kita dengan ujian tadi bagaimana? Melakukan sebab untuk keluar dari ujian tersebut. Sikap kita bagaimana? Tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Sabar. Setelah apa? Ridho. Setelah apa? Mencari jalan keluar. Setelah apa? Mengambil sebab. Selanjutnya adalah kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu pasti kita adalah orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti. Jadi bisa jadi orang yang apa? Tidak diuji itu apa? Bisa jadi malah orang yang tidak dicintai. Makanya kan ada suatu kisah salafus saleh, seorang ulama. Dia tatkala ngajar itu dia gundah gulana, galau seperti itu. Kemudian tatkala lagi ngajar, kemudian ada seorang murid yang mengatakan, berbisik-bisik kepada ulama tadi, beliau langsung tersenyum, langsung kelihatan bahagia. Sampai setelah selesai kajian, ditanya kepada ulama tadi, kenapa dari kemarin jenengan kelihatannya apa? Gundah-gulana, kok tadi ada yang bisikin? Kok langsung senang, langsung sumringah? Apa kira-kira? Subhanallah, coba, ini gak ada itu.
kayaknya nggak ada di jenengan itu, nggak ada yang sampai derajat kayak gini. Ternyata muridnya tadi mengabarkan apa? Kebunnya terbakar. Subhanallah. Salah satu kebunnya itu terbakar habis, malah senang. Kenapa? Karena dari kemarin itu belum ada ujian bagi dia. Dia mendapatkan kenikmatan terus, belum diuji. Takut. Nggak ada ujian, takut malah. Takut apa? Nggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendapatkan kabar apa? Kebunnya kebakar, subhanallah, langsung seneng itu. Ya Allah, ada ujian, alhamdulillah. Coba siapa dari kita yang sampai derajat seperti itu, coba? Subhanallah. Coba. Ya Allah ya Rabbi. Iya kan? Itu karena terlalu banyak syukurnya jadi jarang diuji kita. Kita itu sudah diuji tapi malah marah-marah terus. Masih apa? Tidak ridho dengan ujian terus. Ayo uji maning. Orang ridho maning, uji maning. Nyalah maning, uji maning. Akhirnya diuji terus. Seperti itu. Nah, faman radiya falahu ridho. Siapa saja yang ridho dengan ujian tadi, pasti Allah akan ridho kepada hamba tersebut. Maka sudah ridho aja. Toh ujian itu, ini ingat, ujian itu sifatnya apa? Pasti masih kita mampu untuk memikulnya. Itu pasti sudah. Pasti sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hafal semua kan ayat. Allah tidak akan pernah menguji suatu orang kecuali dia pasti masih mampu untuk apa? Menerima ujian tadi. Kalau nggak mampu ya sudah, memang sudah takdir dia mati, iya kan? Pasti sudah mampu itu. Dan apa? Itu ujian itu sifatnya pasti masih dimampui seorang hamba. Yang kedua, Allah SWT sama sekali tidak menginginkan kedoliman kepada hambanya. Bukan Allah menginginkan kedoliman dengan ujian tadi, justru malah sebagai cintanya Allah kepada kita. Seperti itu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 51, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan sungguh Allah itu tidak pernah sekali-kali zalim kepada hambanya. Tidak pernah. Jadi musibah tadi bukan sebagai kedzaliman Allah kepada hambanya, bukan. Justru sikap kasih sayang dan ingin baiknya Allah kepada kita. Seperti itu. Nah, wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapa saja yang marah, tidak ridho dengan apa? Ujian tadi, maka bagi dia kemurkaannya Allah. Dan ingat tadi, Allah kalau menginginkan sesuatu pasti terjadi, tidak? Pasti. Berarti pilihan kita apa? Sudah, ridho saja. Kita kalau lagi sakit, mau kita ridho atau mau nggak ridho, ya tetap sakit, ya tidak? Tinggal apa? Ya sudah, kita ridho aja sambil berobat, ya tidak? Kita nggak ridho pun ya tetap aja Allah menghendaki kita sakit ya sakit. Kita ridho dengan sakit, Allah menghendaki kita sembuh ya kita sembuh. Kan seperti itu. Kita itu sudah tinggal ridho aja kepada Allah SWT. Pasti kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Tatkala kita suka, tatkala kita apa? Marah dengan ketetapan Allah, maka kita justru malah mendapatkan apa? Kemurkaannya Allah SWT. Dari situ pentingnya kita sabar, pentingnya kita ridho, iya kan? Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Jadi salah satu faedah dari hadis yang panjang ini, bahwasanya Allah tatkala menginginkan kebaikan bagi hambanya, salah satu tandanya apa? Dicepatkan hukuman ujian di dunia. Yang kedua, Allah kalau menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka salah satu tandanya apa? Diundur ujian tadi, tapi tetap akan dibalas di akhir. Faedah yang berikutnya, besarnya pahala berbanding lurus dengan apa? Besarnya ujian. Faedah yang keempat, ujian itu sebagai tanda cinta Allah kepada hamba. Itu sudah pasti sudah.
Innallaha idza ahba qauman ibtalahum. Allah kalau senang pada suatu kaum pasti akan apa? Menguji. Yang kelima, kalau ridho dengan ujian Allah yang memang pasti kita diuji, pasti kita diridhai oleh Allah. Dan jangan sampai kita marah atau tidak ridho dengan ketetapan Allah, karena kita pasti akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.